Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena panjenengan semuanya sudah bersedia hadir pada kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif dari saya, yaitu Lukman Hakim SPD, guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Muhammadiyah 2 Genteng. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan menyamakan visi kita, akan menyamakan persepsi kita terkait seperti apa menciptakan budaya positif di sekolah. Bagaimana cara kita untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi nanti kita mungkin bisa mengadaptasi dari apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ini sebenarnya bukan hasil dari ciptaan saya, melainkan ini adalah hasil dari pembelajaran saya selama menjadi calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Ilmu-ilmu apa saja yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu adalah kesepakatan kelas atau kesepakatan pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi nanti kita mungkin ada sesi diskusi. Bapak Ibu semuanya nanti bisa mencurahkan pendapatnya. Jadi kita di sini saling memberikan kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua adalah berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi nanti kita menghormati apa saja yang pendapat yang diberikan oleh rekan-rekan kita ataupun masukan-masukan yang diberikan oleh rekan-rekan kita. Kemudian yang ketiga adalah berpendapat setelah dipersilakan. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu ingin memberikan pendapatnya, maka bisa mengangkat tangan, baru nanti akan saya persilakan untuk memberikan pendapatnya. Kemudian yang berikutnya adalah berpartisipasi penuh dalam kegiatan diseminasi kita pada pagi hari ini. Dan yang kelima adalah mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Jadi semoga datangnya kita pada pagi hari ini dalam acara diseminasi yang saya selenggarakan ini, Bapak Ibu hadirnya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat memberikan hal-hal yang baru untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, pada diseminasi budaya positif kita pada pagi hari ini ada 5 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah konsep disiplin positif. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih cara mendisiplinkan siswa dengan cara-cara yang lebih positif atau dengan cara-cara yang lebih elegan. Kemudian yang ketiga adalah 5 posisi kontrol. Jadi nanti kita akan belajar sebagai guru kita seharusnya menjadi guru yang seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Kita akan belajar juga bagaimana cara kita itu membuat keyakinan kelas, kemudian kita memahami keyakinan kelas seperti apa. Dan yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah konsep disiplin positif. Bapak Ibu, selama saya belajar di guru penggerak ini saya menyimpulkan ada 3 hal dari konsep disiplin positif. Yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita di sini nanti atau selama guru penggerak ini saya belajar bagaimana sih cara mendisiplinkan atau mengajarkan anak itu bisa menjadi anak-anak yang lebih bertanggung jawab dan lebih menumbuhkan kesadaran diri mereka bahwasannya mereka itu harus menerapkan hal-hal yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang berikutnya adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kita nanti juga akan belajar bagaimana mengarahkan anak-anak itu untuk lebih disiplin, untuk dapat bisa lebih mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau hukuman. Jadi kita membuat murid itu mereka sadar tentang, oh ternyata yang saya lakukan selama ini masih kurang.
Ternyata yang saya lakukan selama ini masih belum tepat. Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini sudah tepat, namun masih perlu pengembangan-pengembangan yang lain. Jadi nanti kita akan belajar seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berbicara terkait budaya positif tidak luput terkait tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang mereka lakukan. Yang pertama adalah ada siswa atau ada seseorang itu melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama halnya kayak saya dengan Bapak Ibu semuanya. Biasanya kita melakukan sesuatu itu karena kita untuk menghindari hukuman. Aku tak teko isuk bene gak diseneni. Aku tak seragaman bene gak diseneni. Aku berangkat ke sekolah membuat RPP, membuat silabus biar tidak ditegur oleh pengawas. Jadi kita selama ini mungkin melakukan sesuatu itu masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian perilaku atau motivasi yang kedua yaitu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu semuanya, masih banyak dari kita ataupun siswa kita itu biasanya mereka melakukan sesuatu itu hanya untuk mengharapkan imbalan dari orang lain. Lah, aku tak bawa martabak yang namanya calon mertua biar diterima. Nah, itu adalah kita melakukan kebaikan karena kita mengharapkan imbalan dari orang lain. Lah, aku tak nolongi koncoku bene somben lek pas aku butuh ya ditulungi. Jadi biasanya kita masih melakukan hal atau memiliki motivasi perilaku yaitu masih menginginkan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia yang bisa dikatakan yang paling baik ya, yaitu mereka sadar ya tentang apa yang mereka lakukan dan mereka juga sadar apa konsekuensi dari apa yang mereka lakukan nanti. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang kita bahas yang berikutnya adalah terkait keyakinan dan peraturan. Baik Bapak Ibu, apa itu keyakinan dan apa itu peraturan? Pasti kita masih bertanya-tanya apa sih bedanya keyakinan dan bedanya peraturan itu. Kemudian manakah yang menurut Anda lebih bermakna, apakah keyakinan ataukah peraturan? Baik, sebelum itu kita akan membahas tentang perbedaan keyakinan dan peraturan. Yang pertama adalah peraturan sekolah. Peraturan sekolah adalah hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh murid tanpa persetujuan dari pihak murid dan harus melaksanakannya. Jadi ini masih satu arah. Masih satu arah itu maksudnya adalah kita masih membuat regulasi-regulasi yang itu muncul dari diri kita, dari seorang guru, tanpa melibatkan murid untuk melaksanakan itu atau untuk menciptakan itu. Nah, itu disebut dengan peraturan sekolah. Biasanya model-model peraturan sekolah itu adalah menggunakan bahasa-bahasa negatif. Maksudnya bahasa negatif itu adalah bahasa yang lebih cenderung nanti sering menggunakan kata-kata tidak atau dilarang. Tidak boleh berbicara, dilarang membuang sampah sembarangan. Biasanya itu adalah kata-kata yang mengarahnya adalah ke hal kata-kata yang menimbulkan makna negatif, yaitu tidak, dilarang dan lain-lainnya. Namun kalau kita sudah berada pada posisi keyakinan sekolah atau kelas, yaitu adalah di mana di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak hanya murid Bapak Ibu, tidak hanya guru Bapak Ibu yang membuat sebuah hal yang harus dilakukan, namun juga di sini melibatkan murid. Contohnya kita di dalam kelas, biasanya ini pada saat awal pembelajaran di kelas tersebut, biasanya kita berdiskusi dengan anak-anak untuk menciptakan keyakinan kelas. Biasanya terdiri dari beberapa poin. Nah, biasanya kalimat-kalimat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu sudah mengarah ke dalam kalimat yang positif. Yang awalnya dilarang membuang sampah sembarangan berubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh berkata kasar kepada temannya, maka kita ubah menjadi berucaplah atau berkatalah yang baik-baik dengan temanmu.
Jadi kata-kata dilarang dan kata-kata tidak itu sudah kita hilangkan. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, memiliki makna, tujuan mulia dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu harus memiliki pernyataan yang universal. Maksudnya adalah yang tidak memberatkan satu pihak atau tidak memberatkan pihak yang lainnya. Jadi semuanya harus sama. Jadi seperti itu. Dan mudah diingat, biasanya kata-katanya berupa kata-kata yang simpel dan sederhana. Kemudian mudah dipahami, ya sama ya, menggunakan kalimat yang sederhana dan simpel. Nah, ini adalah contoh keyakinan yang kemarin sudah saya praktekkan di kelas 10.3 Bapak Ibu, menghasilkan, yaitu yang pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Karena kemarin ketika di kelas itu anak-anak engkel-engkelan Bapak Ibu. Pak, di kelas 10.3 itu kan Pak, kadang lek wayahe koncone piket enek sing gak gelem piket. Kadang anak-anak yang waktunya piket itu tidak mau datang lebih awal Pak, atau tidak mau mengerjakan piket pada saat jam pembelajaran berakhir. Nah, maka terciptalah sebuah keyakinan kelas yang pertama, yaitu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi nanti anak-anak di dalam kelas itu diberikan tanggung jawab bahwasanya waktunya piket yang mereka harus piket. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bersikap jujur. Ya, jadi keyakinan kelas yang kedua adalah bersikap jujur. Yang ketiga adalah bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Karena ini beberapa anak ada yang bilang, Pak, itu loh Pak, ning pojokan kono loh Pak, mesti wae pembelajaran rame dhewe, mesti wae pembelajaran turu ning pojokan. Ya, gelar kloso tidur di pojokan. Nah, itu kemudian kita membuat sebuah keyakinan kelas, yaitu bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah bersikap sopan dan menghormati guru. Oke, kemudian yang berikutnya adalah saling tolong menolong, dan yang terakhir adalah hidup rukun dengan teman. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah disusun, ya, dan yang saya praktekkan di kelas 10.3 kemarin, yaitu melibatkan anak-anak untuk berdiskusi bagaimana biar menciptakan budaya positif di dalam kelas, dan maka terbentuklah 6 keyakinan kelas dari kelas 10.3. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu nanti ketika di kelas bisa lebih mengembangkan bagaimana cara menyusun keyakinan kelas. Karena setiap kelas pasti akan memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Setiap kelas pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi biasanya nanti kita juga akan membuat keyakinan kelas itu juga berbeda-beda di masing-masing kelasnya. Kebetulan kemarin ketika saya masuk di kelas 10.3, saya praktekkan ini di kelas 10.3 dan menghasilkan 6 keyakinan kelas ini. Baik. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nah, untuk kita dapat menciptakan budaya positif di dalam sekolah, kita harus memahami bahwasanya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Oke, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu, kita bekerja di sekolah, oke, kita berangkat pagi, pulang sore, dan nanti biasanya di akhir bulan kita akan mendapatkan fee dari sekolah, karena memang itu tujuan kita sebagai manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Oke, gak mungkin ada orang yang aku kerja wes gak dibayar gak apa-apa. Aku melakukan ini wes gak dibayar gak apa-apa, karena memang sifat dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Sama halnya seperti nenek moyang kita dulu pada saat zaman pracara, mereka memang biasanya hidup ya untuk apa ya? Untuk bertahan, untuk kelangsungan dari rasnya, untuk kelangsungan dari golongannya. Jadi seperti itu. Maka 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama di sini adalah bertahan hidup, dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, coba kita kalau seandainya pada sebuah komunitas, kita di tengah-tengah komunitas tapi kita diacuhkan, kita tidak diterima di situ, maka kita pasti akan timbul rasa tidak nyaman. Kita akan memberontak dan kita akan melakukan hal yang mungkin bertolak belakang dari apa yang seharusnya terlaksana di situ. Contohnya, anak-anak kalau di sekolah, mungkin Bapak Ibu ketika anak itu di sekolah suka berbuat hal yang ingin menarik perhatian guru, wes nyoret-nyoret bangku lah, kemudian berkata-kata yang tidak sesuai lah. Nah, itu kita seharusnya sebagai seorang guru harus memahami
Apa motivasi anak ini? Mungkin mereka, oh Pak, saya melakukan hal itu karena saya pengen diperhatikan sama Bapak Ibu guru. Mungkin di rumahnya anak-anak ini tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang oleh orang tuanya. Maka kita harus memahami bahwasanya 5 kebutuhan dasar manusia itu kalau salah satu saja tidak. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Bapak Ibu di sini biasanya anak-anak itu kalau di dalam kelas itu mereka sok berkuasa atau wah saya maunya duduk di sini, saya mau pindah ke situ. Awakmu kudu manuti aku. Nah, mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dia, yaitu adalah dari segi penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Mungkin biasanya ada Bapak Ibu, anak itu yang di rumah itu terlalu ditekan oleh orang tuanya, dikekang oleh orang tuanya. Pak, aku melo ekstra bal-balan, ra oleh engko sikile cedera, ra oleh engko awakmu disikut. Pak, aku melo ekstra gambar, ra oleh tuku cat iku larang. Jadi itu adalah mereka tidak terpenuhi kebutuhan yang keempat, yaitu kebebasan. Maka biasanya di sekolah ada anak-anak yang memang melakukan hal-hal yang mereka mau atau yang mereka inginkan karena memang ingin mencukupi kebutuhan dasar yang keempat ini, yaitu adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi biasanya ada anak-anak itu yang Bapak Ibu pernah mungkin mengalami atau menemui kasus anak-anak yang menjahili temannya kalau ditanyain, "Bayarnya Pak, yang penting aku senang." Nah, biasanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia yang kelima, yaitu adalah kesenangan. Baik, Bapak Ibu, kalau seandainya kita sudah memahami 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita juga harus dapat memahami sebagai guru itu ada beberapa hal yang memang kita harus pahami, yaitu adalah diri kita sebagai posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada beberapa. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah guru yang sebagai teman, keempat adalah guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, yang pertama Bapak Ibu yaitu adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Oke, ini kok langsung sebagai pembuat rasa bersalah Pak Zo? Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah sebagai guru yaitu sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, guru yang sebagai penghukum di sini adalah guru yang berperan sebagai atau yang menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Ini paham betul ya, kalau mungkin kita atau merefleksikan diri kita, apakah saya sudah menjadi guru yang apakah guru yang sebagai penghukum atau seperti apa, kita harus bisa merefleksikan diri. Nah, hukuman yang diberikan biasanya itu berupa hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, awak mungkin kasih pusat, jadi kita tidak mengerti latar belakangnya anak itu seperti apa, kita langsung memberikan tindakan seperti itu saja tanpa memahami anak itu kenapa kok terlambat dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh-contoh di sini hukuman fisik, yaitu guru memukul murid yang tidak mengerjakan tugas. Biasanya kita kalau seandainya ada murid yang tidak mengerjakan tugas, kita cubit atau kita pukul. Kemudian yang kedua adalah guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas karena berbicara saat pelajaran berlangsung. Kita tidak tahu yang dibicarakan itu apa. Mungkin yang dibicarakan adalah sesuatu hal yang penting. Contohnya membicarakan tentang orang tuanya yang sedang sakit, ditelepon oleh mbaknya karena di rumahnya orang tuanya sakit. Nah, maka kita harus gali terlebih dahulu seharusnya kenapa kok kamu berbicara dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah guru memberikan nilai guru kepada murid yang tidak mengikuti ulangan. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai penghukum karena ya kita tidak memahami latar belakang siswa itu seperti apa. Tiba-tiba kita memberikan hukuman kepada murid itu saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru yang berperan sebagai pembuat rasa bersalah akan membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Kemudian guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat atau dengan membuat murid merenungkan kesalahannya. Okay? Ini biasanya
kalau saya sendiri masih menjadi guru yang di level pembuat rasa bersalah ini, Bapak Ibu. Okay? Jadi dari pendidikan guru penggerak ini saya bisa memahami, oh ternyata saya selama ini masih belum memberikan atau belum menunjukkan sebagai guru yang diidam-idamkan oleh anak-anak, karena memang masih banyak kekurangan yang saya miliki setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, jadi di sini saya masih di level pembuat rasa bersalah. Nah, ini contohnya biasanya ada anak yang setiap hari terlambat. Kemudian kita berbicara kepada anak tersebut, "Yo alah lele, kasih baik. Lek seandainya kamu kasih ngono lele, Pak Lukman itu ditegur sama kesiswaan, ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Gak mesakne awak sampai Pak Lukman." Nah, biasanya seperti itu. Atau dengan kata-kata, "Yo wong tuamu kerja banding tulang. Pagi sampai malam awakmu sekolah guru dolanan. Gak mesakne sampai wong tuamu." Nah, itu adalah dia contoh-contoh sebagai guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini ternyata pada praktek budaya positif itu adalah sesuatu hal yang masih kurang tepat untuk dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah posisi guru sebagai teman. Nah, guru yang berperan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebaya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Itu kadang ada beberapa guru-guru itu memang mereka memposisikan mereka sebagai teman kepada murid, karena memang kita perlu menyadari jarak usia antara kita dengan murid-murid yang kita hadapi di sekolah, karena memang di level SMA itu sangatlah tipis sekali, sehingga kita kadang menempatkan diri kita sebagai seorang teman kepada murid. Nah, contoh guru yang berperan sebagai teman yaitu adalah yang pertama, guru sering mengobrol dengan murid di luar jam pembelajaran. Kemudian guru ikut bermain dengan murid saat istirahat, ikut sepak bola dengan murid lah, ikut bermain monopoli dengan murid lah di luar jam pembelajaran, atau ikut makan bersama dengan murid-murid. Nah, itu adalah salah satu contoh yaitu guru yang sebagai teman. Kemudian yang ketiga adalah guru membantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi mereka. Wes lele putus senai arek itu ngomong, arek itu iki. Nah, kadang kita seperti itu. Atau sudahlah, kamu fokus saja sama pembelajaranmu. Cowok itu banyak di dunia ini. Kamu gak usah memikirkan daripada nanti tugasmu sebagai seorang murid itu terbengkalai gara-gara kamu berat sama satu cowok. Nah, lebih baik kamu putuskan saja. Nah, itu adalah contoh-contoh kita terlalu masuk ke dalam permasalahan-permasalahan pribadi murid kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebagai seorang pemantau. Nah, guru yang berperan sebagai pemantau akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Seperti contohnya adalah contoh murid yang suka datang terlambat. Wes tak delok-delok seminggu ini awakmu wis kaset pek papat le. Ya, jadi contohnya seperti itu. Sudah saya lihat selama 1 bulan ini dalam 3 tugas kamu tidak mengerjakan tugas itu. Nah, jadi itu adalah guru sebagai seorang pemantau. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid memperhatikan. Biasanya ini kebiasaan-kebiasaan kita yang memang mungkin sudah terbawa dari sononya, ya. Jadi kita keliling kelas, anak-anak yang main sendiri biasanya kita tanyain, "Ayo, dolanan apa kuwi? Ayo gak ngomongnya." Nah, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah guru menegur murid yang berbicara saat pelajaran berlangsung, dan guru mengingatkan murid untuk mengenakan seragam sekolah yang lengkap. Dan yang paling terakhir adalah posisi paling baik atau yang terbaik, yaitu adalah posisi guru sebagai manajer. Guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Guru akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Nah, contohnya adalah guru menyusun rencana pembelajaran yang jelas dan terarah. Jadi kita biasanya menyusun RPP untuk pembelajaran di dalam kelas agar kelas itu berjalan dengan terarah. Kemudian guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian guru memberikan umpan balik
yang positif dan konstruktif kepada murid. Jadi kita setelah pembelajaran biasanya memberikan umpan balik kepada siswa, atau kita merefleksikan hasil pembelajaran kita di dalam kelas. Apakah murid sudah terakomodir semua kebutuhannya, apakah sudah sesuai dengan apa yang murid harapkan. Jadi kita harus menjadi guru yang lebih reflektif atau menjadi guru yang lebih arahnya lebih menjadi seorang manajer. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh video atau video 5 posisi kontrol yang akan saya tunjukkan kepada panjenengan semuanya. Jadi bisa dilihat dari video ini guru yang menjadi penghukum itu seperti apa, guru yang sebagai manajer itu seperti apa. Kita akan belajar dari video tersebut. Adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenal
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kalian. Kira-kira akan melesat alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana paling ideal? Baik, Bapak Ibu, sudah kita lihat video terkait 5 posisi kontrol guru. Nah, menurut Bapak Ibu, setelah kita menonton video tersebut, mana kira-kira posisi guru yang paling ideal untuk murid-murid? Jadi tadi ada posisi sebagai penghukum, kemudian posisi sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Jadi menurut Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang paling ideal yang dapat kita terapkan untuk anak-anak sehingga anak-anak tersebut akan lebih berkembang lagi atau lebih memahami apa yang telah mereka lakukan dan konsekuensinya seperti apa? Kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Teman. Oke, baik, jawaban yang paling tepat adalah posisi sebagai seorang manajer. Kenapa kok seperti itu? Jadi seperti ini Bapak Ibu, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Makanya dari video tersebut kita tadi melihat, Naren, apa yang dapat kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi kemudian Naren, Bu, saya menyetel alarm saya. Kemudian siapa yang nanti yang dapat mengingatkan kamu kalau seandainya alarm itu tidak dapat membangunkanmu? Yaitu ada kakak dan ibundanya. Jadi siswa didorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kita hanya memfasilitasi saja kepada siswa tersebut sehingga apa yang menjadi permasalahan siswa itu dapat diselesaikan oleh dirinya sendiri. Jadi itu ada faktor internalnya juga dan juga ada faktor eksternal yang dapat merubah sikap murid tersebut menjadi lebih positif lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, posisi manajer tidak luput dari yaitu yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu Bapak Ibu? Nah, sebelum kita maju atau menuju kepada segitiga restitusi, kita memahami dulu beberapa jenis-jenis tindakan Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama yaitu jenis tindakan yang pertama yaitu adalah hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya seperti yang di video tadi. Dia terlambat kemudian dimarah-marahi tanpa kita mengetahui alasannya apa. Anak tadi Naren sempat mau mengucapkan
Bu saya, tapi langsung sudah di stop sama gurunya, langsung dipotong perkataannya sama gurunya, kamu sudah berbuat salah, masih ngeyel. Nah, jadi itu adalah jenis tindakan hukuman, yaitu yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Atau anak, siswa tidak tahu apa yang terjadi. Dan yang terakhir adalah bersifat satu arah. Jadi sebagai penghukum ya kita pokoknya kita puas anak itu bisa berubah. Entah anak itu nanti mentalnya seperti apa, kemudian dia bersikap seperti apa setelahnya, yang penting kita puas terlebih dahulu, kita hukum anak itu biar anak itu jerah dan tidak melakukannya itu lagi. Kemudian yang berikutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini bisa dikatakan sudah terencana atau sudah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu antara guru dan murid. Contohnya, baik anak-anak, di pembelajaran kali ini kita membuat kesepakatan bagaimana kalau seandainya yang terlambat nanti tidak boleh masuk kelas. Gimana? Setuju? Setuju. Jadi nanti itu kesepakatan antara murid dan siswa. Kemudian yang berikutnya adalah sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Dan yang terakhir adalah posisi restitusi, yaitu sudah terencana dan disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid. Nah, posisi restitusi ini Bapak Ibu, kalau seandainya kita pahami, segitiga restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Jadi bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai seorang pemantau, tapi kita lebih cenderung di sini kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer, yaitu nanti yang menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita apabila mengambil tindakan segitiga restitusi, kita sebagai seorang manajer atau posisi kita sebagai seorang manajer kepada siswa tersebut. Jadi kita tidak menghukum dia, hanya saja kita mengajak dia berdialog. Hanya saja kita mengajak dia untuk memecahkan permasalahannya sendiri dengan memberikan umpan-umpan seperti kata-kata yang bisa membuat siswa itu lebih bisa memecahkan masalahnya sendiri. Contohnya memecahkan masalah sendiri maksud saya. Contohnya seperti ini kemarin, ini sudah jam 7.20 dan di sekolah itu sudah kita tahu peraturannya masuknya jam 7 tepat. Nah, kalau seandainya dari segi waktu, apakah kamu sadar bahwasanya kamu itu sudah melakukan kesalahan atau sudah kamu melakukan pelanggaran? Oh iya Bu, jadi saya sudah melakukan pelanggaran, yaitu saya terlambat ke sekolah selama 20 menit. Jadi kita mengajak berdialog siswa tersebut. Nah, tahapan-tahapan segitiga restitusi itu Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian menstabilkan identitas itu maksudnya seperti apa? Jadi kita stabilkan dulu identitas anak itu sehingga dia tidak merasa bahwasanya dia itu sedang sedang dicibir atau sedang dihakimi. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita bisa dikatakan kita menekankan kembali kepada anak itu bahwasanya apa yang telah dia lakukan itu apakah sudah salah atau benar. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu yang sudah kita bahas di awal tadi, keyakinan kelas yang sudah disusun oleh antara guru dan murid. Nah, ini adalah contoh implementasi segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini ada video lagi untuk Bapak Ibu dapat dapat pahami bahwasanya bagaimana cara kita mengimplementasikan segitiga restitusi apabila ada seorang anak yang melakukan pelanggaran. Jadi kita tidak menjadi seorang penghukum, tidak menjadi seorang teman, kita tidak menjadi seorang pemantau, ataupun kita tidak menjadi seorang guru yang membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi ini adalah cara implementasi segitiga restitusi.
Baik, Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat video pengimplementasian segitiga restitusi yang dilakukan oleh salah seorang guru kepada muridnya Aulia, yang dimana dia melakukan kesalahan yaitu merobek buku catatan dari teman satu kelasnya. Nah, di sini kalau kita lihat di situ tidak ada kata-kata yang menghakimi dari guru tersebut. Malah dia menanyakan tentang yang dilakukan oleh Aulia itu menurut Aulia sudah salah apa benar. Nah, tadi kemudian si murid bilang, iya Pak, saya telah melakukan kesalahan dan tindakan yang saya lakukan itu tidak dapat dibenarkan. Jadi dari video tadi dapat kita pahami bahwasanya pengimplementasian atau pelaksanaan segitiga restitusi untuk menangani siswa yang bermasalah itu ternyata tidak hanya kita harus menyalah-nyalahkan murid, tidak hanya kita itu harus membuat murid itu merasa bahwasanya dia itu orang yang gagal, menjadi orang yang sangat bersalah. Jadi kita bisa lebih melakukan dialog dua arah sehingga murid itu dapat memahami bahwasanya memang dia telah melakukan kesalahan dan dia tahu bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Jadi mental siswa tersebut juga tidak akan terganggu, karena perlu kita ketahui Bapak Ibu, kalau seandainya kita menghukum siswa, biasanya anak itu akan bisa dikatakan mental belajarnya dalam satu hari itu bisa terganggu karena hukuman yang kita berikan. Contohnya, awak nungi kaset wes enek 30 menit, ayo ntar belayu lapangan, mari belayu lapangan, bersihkan WC. Nah itu mereka sudah capek dulu. Setelah lari keliling lapangan, mereka bersih-bersih toilet, kemudian diketawain sama temennya karena dihukum. Nah itu bisa saja membuat mental mereka down, sehingga mereka dalam pembelajaran dalam satu hari itu mereka terganggu, jadi tidak semangat lagi. Mungkin mereka akan menjadi anak-anak yang lebih tertutup. Jadi kita pada desiminasi hari ini yang harus mungkin ilmu yang dapat kita ambil adalah bagaimana cara kita itu menjadi seorang guru yang lebih berpihak pada murid, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kita menjadi seorang guru yang penuntut. Bahwasanya Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwasanya guru itu bagaikan petani, sedangkan murid itu bagaikan benih. Jadi kalau seandainya guru atau benih itu ditangani oleh petani yang tidak cakap, maka benih seunggul apapun akan menjadi tumbuhan yang tidak berkualitas. Namun benih biasa apabila ditangani oleh petani yang cakap, maka akan menjadi tumbuhan atau tanaman yang berkualitas yang sangat bagus. Itulah sebagai seorang guru kita harus memahami bahwasanya peran kita itu menuntut, tidak hanya kita itu menuntut siswa kita harus perfect, harus menjadi siswa yang menjadi siswa yang sempurna. Kita juga harus bisa menuntut agar siswa itu nanti bisa memenuhi segala kebutuhannya, dan juga siswa itu nanti dapat menggapai cita-citanya atau mimpinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya tekankan pada kegiatan desiminasi ini, saya tidak memaksa panjenengan untuk melaksanakan apa yang mungkin sudah saya laksanakan atau yang mungkin sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak ini. Namun kita di sini menyamakan visi, bagaimana sih menciptakan budaya positif di sekolah sehingga kita bisa menjadi seorang guru yang lebih berpihak pada murid, menjadi seorang guru yang lebih mengetahui kebutuhan murid, dan menjadi seorang guru yang nantinya bisa menuntut murid. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya telah hadir pada desiminasi di budaya positif kali ini. Saya mengucapkan permohonan maaf, mungkin ada salah kata ataupun ada perbuatan yang mungkin tidak mengenakan hati panjenengan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester ini, maka sebelum kita mulai
pembelajaran kita akan membuat yang namanya sebuah komitmen kelas atau sering yang disebut sebagai keyakinan kelas. Nah, tadi mungkin ketika Pak Lukman menjelaskan tentang keyakinan kelas atau komitmen kelas, mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih komitmen kelas itu, apa sih keyakinan kelas itu? Mungkin ada yang sudah tahu. Belum. Oke, nah di sini ada atau hampir ada kesamaan dengan yang namanya peraturan kelas. Bedanya apa? Bedanya kalau peraturan kelas itu adalah sifatnya satu arah, yaitu dari satu sumber, yaitu adalah bisa dari sekolah atau bisa dari bapak ibu guru yang nanti akan diberikan kepada siswa tanpa ada persetujuan dari siswa. Namun kalau keyakinan kelas yang akan kita buat pada pagi hari ini adalah nanti sifatnya yaitu adalah ya hampir sama kayak peraturan, hanya saja nanti ada diskusi antara saya dengan kalian. Enaknya kelas ini mau dibuat seperti apa? Ya, peraturan kelas ini mau dibuat seperti apa? Sehingga nanti kalian tidak terbebani, saya juga nyaman, jadi satu kelas ini juga merasa nyaman. Jadi seperti itu. Baik, keyakinan kelas. Oke, kelas 11 MIPA 3. Nah, keyakinan kelas. Contohnya kemarin Pak Lukman sudah membuat keyakinan kelas di kelas 11 IPS 1. Ya. Jadi setiap awal pembelajaran memang seharusnya setiap guru itu membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Kelas pun juga sama, bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Untuk tujuannya apa? Ada yang tahu? Tujuannya adalah yaitu tadi visinya biar sama. Kelas ini nanti dibuat seperti ini, Pak. Jadi semua warga kelas itu biar sama-sama nyaman, biar sama-sama betah di dalam kelas, biar sama-sama nyaman ketika saat proses pembelajaran. Jadi nanti kalau seandainya peraturan kelas itu sifatnya kayaknya lebih cenderung memaksa ya, tidak boleh bermain HP, padahal untuk saat ini itu adalah sesuatu hal yang mungkin kadang dibutuhkan atau mungkin memang pada saat tertentu memang tidak dibutuhkan. Ya. Kita membuat keyakinan kelas ini nanti senyaman mungkin, ya. Jadi biar nanti kita ada diskusinya, biar kita nanti ada proses dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, anak-anak semuanya, mungkin ada yang mau berpendapat terkait keyakinan kelas kita yang pertama. Ada yang mau berpendapat? Silakan angkat tangan. Oke, Rafa. Kira-kira apa keyakinan kelas yang akan kita buat di dalam kelas? Jadi nanti biar kelas ini bisa berjalan dengan baik. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Oke, ada yang keberatan terkait itu semuanya? Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Ya. Ada yang keberatan? Ada. Oke, berarti dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, oke, dilarang membuang sampah sembarangan. Kenapa? Kalau kelasnya rapi, kelasnya bersih, semua warga kelas pun juga rasanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang berpendapat selain Rafa? Oke, Maya, silakan. Dilarang makan saat belajar. Dilarang makan saat pembelajaran. Dilarang makan pada saat pembelajaran. Oke, ada yang keberatan dengan peraturan yang kedua ini atau keyakinan kelas yang kedua ini? Tidak ya, semuanya setuju ya? Oke, karena kalau seandainya ada gurunya menjelaskan, wewenang kan juga tidak sopan seperti itu ya. Jadi kita membuat kelas itu senyaman mungkin, nyaman untuk siswa, juga nyaman untuk bapak ibu guru. Oke, yang berikutnya atau peraturan yang ketiga atau keyakinan kelas yang ketiga, ada yang mau berpendapat? Oke, Vanessa. Dilarang memainkan handphone ketika pembelajaran dimulai. Oke, dilarang memainkan handphone pada
saat pembelajaran dimulai. Oke. Nah, meskipun kita tahu saat ini kita itu hidup berdampingan dengan yang namanya Android atau smartphone, tapi ada saatnya kita itu memang handphone kita tinggalkan untuk kita fokus pada pembelajaran, ya. Jadi nanti untuk anak-anak semuanya, ini peraturan nomor 3 ini adalah peraturan yang memang saat ini benar-benar kita hadapi di dalam kelas ataupun di dalam pembelajaran. Oke, semuanya setuju atau semua ada yang keberatan mungkin? Setuju ya? Oke. Biar sama-sama nyaman di dalam kelas, baik itu siswa maupun bapak ibu guru. Yang nomor berikutnya mungkin ada yang berpendapat lagi. Oke, Pitaloka. Dilarang membuli teman. Dilarang membuli teman. Oke. Dilarang membuli teman. Nah, dilarang membuli teman. Jadi begini ya, koncomu itu ya dulu gitu ya, temanmu adalah saudaramu. Ya, kalau seandainya kita berkata-kata yang tidak mengenakan buat dia, sekarang begini saja, ketika kalian mendapatkan kata-kata yang tidak enak oleh orang lain, kira-kira kalian nyaman nggak dengan keadaan itu? Dalam satu ruangan, dalam satu komunitas, kalian contohnya dari 5 orang, 1 dikucilkan, kira-kira bagaimana perasaan yang satu ini? Tidak nyaman. Dia maunya wis aku tak mertua atau oke nih, aku tak pergi jauh dari sini, gitu ya kan? Maka dari itu, agar kelas ini lebih nanti arahnya ke arah yang lebih positif atau lebih nyaman baik untuk siswa maupun bapak ibu guru, maka kita akan membuat keyakinan yang keempat, yaitu dilarang membuli teman satu kelasnya ataupun teman di luar kelas, seperti itu. Mungkin ada yang lain mau berpendapat? Oke, Dani, berarti ini keyakinan kelas nomor 5 ya. Dani, silakan. Dilarang terlambat. Dilarang terlambat. Oke. Dilarang terlambat. Terlambat masuk kelas, Pak. Betul. Baik guru maupun siswa. Itu ya. Oke, dilarang terlambat. Nah, karena tepat waktu itu adalah salah satu contoh atau salah satu pembelajaran buat kita nantinya biar lebih disiplin, baik setelah pada saat kita belajar di sekolah maupun saat kita nanti sudah belajar di perguruan tinggi ataupun ketika kalian sudah lulus kalian pengen bekerja, jadi seperti itu. Nah, anak-anak semuanya 5, mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak? Cukup 5 saja? Oke, berarti keyakinan kelas kita sudah terbentuk 5. Yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, dilarang makan pada saat pembelajaran. Yang ketiga, dilarang memainkan HP pada saat pembelajaran. Dan yang keempat, dilarang membuli teman. Dan yang kelima adalah dilarang memakan. Nah, baik anak-anak semuanya, kalau seandainya kita lihat dari segi bahasa, ya, kalian tadi sudah luar biasa mengungkapkan pendapatnya. Dilarang ini Pak, dilarang itu. Kalimat-kalimat dilarang ini masih merujuknya pada kalimat negatif. Baik, hari ini kita akan sama-sama merubah dari kalimat negatif ini, nanti kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif, sehingga keyakinan kelas yang akan kita buat nantinya itu lebih enak didengarkan, jadi lebih nyaman untuk bisa dijalankan. Kalimat positif itu apa? Dilarang ini kita ubah menjadi bukan tidak boleh, tapi dilarang ini kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi seperti itu ya. Jadi di Faisal di post dulu. Baik. Nah, setelah kalimat negatif coba kita ubah ke kalimat yang lebih enak didengarkan, biar keyakinan kelas itu bisa meresap dalam hati kita, jadi nanti kita mengerjakannya tidak berat hati. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positif apa nih yang lebih enak untuk kita dengarkan? Mungkin ada yang berpendapat di sini? Oke, Diva? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, luar biasa sekali. Jadi dilarang buang sampah bukan jadi buanglah sampah pada tempatnya.
Yang berikutnya ada yang berpendapat? Oke, Afida. Makanlah. Oke, makanlah pada waktu yang sudah ditentukan. Baik, yang berikutnya ada yang berpendapat? Oke, Citra, silakan. Gunakanlah hasil diakui. Gunakanlah. Nah, dari dilarang memainkan HP berubah menjadi gunakanlah HP sebijak mungkin atau dengan bijak gitu ya. Oke. Yang berikutnya ada lagi? Vanessa? Hargai, hormati, dan sayangi teman. Oke, luar biasa. Hargai, hormati, dan sayangi temanmu. Oke, luar biasa sekali. Dan yang terakhir, oke, Fasya. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Baik, anak semuanya, kita sudah membentuk 5 keyakinan kelas yang harus kalian yakini dan yang harus kalian pahami dan harus kalian laksanakan, karena ini adalah keputusan kita bersama. Jadi baik Pak Lukman ataupun kalian harus mengikuti apa yang sudah kita tuliskan dalam keyakinan kelas ini. Semuanya, Pak Lukman bertanya, setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Baik, kalau itu mulai detik ini kita sudah harus menanamkan 5 keyakinan kelas ini agar kelas kita akan menjadi lebih baik lagi. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak ingin ditanyakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada